Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 32024020053. Di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan aplikasi pemesanan KVQ berbasis PHP, MySQL, dan OOP. Oke, langsung saja. Di sini kita mulai dari latar belakang, terus gambaran sistem sama kelas diagram. Habis itu langsung masuk ke demo aplikasinya dari dua sisi, yaitu admin dan customer. Lalu balik lagi ke slide buat bahas fitur unik sama kode programnya. Dan terakhir kesimpulan. Jadi latar belakang dari aplikasi ini yaitu masalah yang sering terjadi di kafe-kafe yang biasanya masih memakai catatan manual seperti kertas. Nah, dari situ banyak masalah yang muncul, kayak salah catat pesanan, pelayanan jadi lambat, stok susah dipantau, laporan keuangan susah dibuat, dan nggak ada transparansi antara pelayan, dapur, sama kasir. Makanya di sini saya membuat sistem pemesanan digital berbasis web pakai PHP, MySQL, dan OOP yang bisa diakses langsung lewat QR Code di meja menggunakan smartphone. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Bagaimana merancang sistem pemesanan digitalnya, bagaimana implementasi OOP-nya di PHP, bagaimana desain database MySQL yang efisien, dan bagaimana cara integrasiin notifikasi real time. Manajemen stok otomatis sama sistem pembayarannya. Tujuannya sendiri ya intinya mendokumentasikan sistem ini secara lengkap, mulai dari kelas diagram, struktur database, sampai tampilan antarmuka. Gambaran umum sistem ini mempunyai 2 pengguna, yaitu admin dan customer. Admin itu yang menguruskan semua data kayak menu, kategori, meja, bank, transaksi, sampai laporan. Sedangkan customer yang interaksinya mulai dari scan QR code, lihat menu, tambahkan ke keranjang, check out, sampai pantau riwayat pesanannya. Nah, di sini kelas diagramnya, jadi database connection itu jadi parent kelas atau induk kelas dari model semua yang ada. Mulai dari user, menu, transaksi, meja, kategori, bank, semuanya extend database connection. Ini yang namanya inheritance atau pewarisan. Terus kelas transaksi itu menggunakan objek menu di dalamnya. Ini yang disebut composition, dan menu berelasi sama kategori sebagai asosiasi. Langsung saja kita ke demo aplikasinya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke demo aplikasinya. Pertama dari sisi admin, ini halaman loginnya. Lalu saya akan memasukkan username sama password admin ya. Lalu klik login. Setelah login, masuk ke dashboard admin. Di sini kelihatan ringkasan kondisi cafe secara real time. Ada beberapa pesanan yang lagi menunggu validasi, stok yang sudah habis, sama stok yang sudah mulai menipis. Di bawahnya ada grafik transaksi bulanan. Dan juga sistem ini juga ada notifikasi real time. Jadi kalau ada pesanan masuk, otomatis keluar pop-up sama suara notifikasi seperti yang kita buka awal-awal tadi. Di halaman kelola menu, semua produk ditampilkan dalam format tabel. Ada gambar menu. Dan juga di sini bisa tambah menu, edit, dan juga hapus. Kita mencoba tambah menu. Misalnya mie goreng dengan harganya. Pilih kategori makanan berat. Lalu pilih gambar yang sesuai, yaitu mie goreng. Lalu kita simpan. Ini kita langsung hapus saja. Untuk pencarian ini bisa dilakukan untuk misalnya kita cari kopi. Nah, maka memunculkan pencarian yang kita mau. Dikelola kategori, admin bisa tambah, edit, dan hapus kategori. Di sini halaman kelola meja, kita bisa tambah meja. Di sini saya mencoba tambah meja, misalnya M08. Lalu simpan. Nah, di sini otomatis mengenerate QR code dan juga langsung dibuatkan link sesuai nomor meja. Di sini bisa diklik zoom dan juga bisa langsung dicetak. Cetak sekarang. Bisa langsung tersambung ke printer. Kebetulan di sini saya tidak mempunyai printernya, jadi kita cancel saja. Lalu kita langsung ke tampilan bank. Di sini untuk customer melakukan pembayaran secara transfer bisa tambah bank dan juga edit bank. Langsung ke transaksi. Di sini seperti pusat kendali operasional hariannya. Untuk tampilannya, semua transaksi tampil dalam satu tabel, ada nomor pesanan, dan lain-lain.
Kalau mau lihat detail transaksinya, tinggal klik tombol detail, seperti ini. Untuk bukti pembayarannya kita bisa lihat pada detail. Dan juga kita mencoba melakukan validasi transfer. Oke. Di sini otomatis langsung mencetak stroke untuk diberikan ke pelayan dapur. Jadi supaya tahu nanti menu apa yang akan disiapkan. Nah, kalau untuk validasi pembayaran secara tunai, kita harus memasukkan uang tunainya yang diterima dahulu, misalnya 50.000. Lalu klik proseskan cetak, otomatis di sini langsung mencetak stroke untuk diberikan ke customer ini, dan juga mencetak stroke untuk diberikan ke dapur. Dan status pesanannya otomatis proses. Nah, misalnya kita update-nya sudah selesai diberikan pesanannya, maka update-nya menjadi selesai. Oke, langsung saja kita ke laporan. Oh ya, dan tadi tampilan menunggu validasi bisa langsung ke filter gini. Oke, langsung saja ke laporan. Di sini bisa difilter secara rentang tanggal. Misalnya filter. Nah, hanya menampilkan dari tanggal 3 sampai tanggal 4. Lalu kita coba mencetak laporan. Hasilnya seperti ini, rapi dan bersih. Oke, cancel saja. Lalu kita setelah ini mencoba login sebagai customer. Kita kopas dulu. Logout. Ini bayangkan saja kita sudah meng-QR kode yang ada di meja. Misalnya kita menggunakan meja 02. Di sini customer harus login dulu. Kalau belum mempunyai akun, bisa register atau daftar di sini. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun, jadi langsung saja masuk. Di sini saya login sebagai Miranda. Lalu klik login. Di halaman menu yang udah login di sini, customer bisa lihat semua produk, filter berdasarkan kategori snack misalnya, minuman panas, dan juga ada fitur pencarian. Misalnya kita mencari kopi, akan memunculkan kopi yang kita cari. Dan juga tampilan ini responsif, yang bisa yang tampilannya bagus lah gitu di smartphone. Lalu kita mencoba membuat pesanan, tinggal atur jumlahnya. Misalnya begini, lalu klik tombol keranjang. Nah, otomatis angka di tombol keranjang atas nambah sesuai item yang dipilih. Di 2, misalnya kita tambah ini, nasi ayam bakar 3, menjadi otomatis 5. Di halaman keranjang ini, customer bisa lihat semua item yang sudah dipilih. Bisa juga diubah jumlahnya. Misalnya yang 3 ini menjadi 1 aja. Terus kita bisa tinggalkan catatan, misalnya tambahkan kecap. Lalu update. Di sini bisa juga hapus item. Dan lalu kita mencoba check out. Di halaman checkout ini, customer konfirmasi pesanan dan pilih metode pembayaran. Misalnya customer membayar metode lewat transfer bank, BNI. Lalu bukti transfernya, PEN. Lalu klik konfirmasi pembayaran. Nah, untuk customer yang membayar secara transfer ini, maka tidak perlu ke kasir. Untuk yang tunai, bayarnya nanti ke kasir. Di sini riwayat pesanannya, customer bisa pantau statusnya di halaman riwayat pesanan di sini. Semua transaksi tampil dari yang terbaru lengkap sama status bayar, status pesanannya, masih nunggu, lagi diproses atau udah selesai. Ini yang baru kita buat tadi. Lalu kita kembali ke PPT. Nah, sekarang kita balik ke slide di sini. Saya mau jelasin 3 fitur unggulan dari aplikasi ini beserta kode programnya secara singkat. Fitur pertama, QR kode dinamis per meja. Jadi di kelas meja, waktu admin tambah meja baru dan manggil method create, sistem langsung otomatis generate QR kode. Sistem simpen linknya ke database, terus
tampilkan sebagai gambar di halaman kelola meja. Admin tidak perlu bikin QR code secara manual sama sekali. Lalu untuk yang fungsi menurut saya unik, notifikasi real time plus suara. Fitur ini di sidebar admin ada kode JavaScript yang memakai set interval buat polling ke endpoint check notification PHP setiap 3 detik. Ini di sini. Endpoint itu memanggil method is there new order dari kelas transaksi buat bandingin jumlah pesanan pending sekarang sama sebelumnya. Kalau ada pesanan baru, suara MP3 atau notifikasi tadi ting langsung bunyi dan tuas pop-up muncul tanpa perlu harus merefresh halaman. Lalu fitur yang menurut saya unik lagi yang ketiga ini, validasi stok atomik. Di metode validate payment pada kelas transaksi ada 2 loop terpisah. Loop pertama ngecek stok semua item dulu lewat cek stok di kelas menu, baru loop kedua jalankan pengurangan stok lewat kurangi stok. Ini buat mencegah partial update kalau salah satu menu aja kurangnya stok, semua prosesnya dibatalkan dan return fails. Jadi data stok tetap konsisten. Nih, saya mencoba masuk ke admin lagi. Nah, inilah yang saya maksud tadi, muncul suara sound notifikasi dan pop-up notifikasinya di sini. Itu pemberitahuan bahwa ada pesanan baru yang masuk. Di kesimpulan ini, aplikasi pemesanan CaFeQ ini berhasil dibangun sebagai solusi digital pengganti sistem manual. OOP-nya diterapkan secara konsisten, ada enkapsulasi di kelas user, inheritance di mana semua kelas extend, database connection, dan composition di mana transaksi pakai objek menu. Fiturnya cukup lengkap mulai dari QR code yang dinamis, notifikasi real time plus suara, 2 metode pembayaran, cetak stok thermal, sampai grafik transaksi. Antarmukanya dibangun menggunakan Tailwind CSS, jadi responsif di smartphone maupun desktop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.